Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, untuk mengulas bagaimana review perdagangan di hari ini dan juga proyeksi ke depannya. Kita langsung saja mulai diskusi di kali ini dan jangan lupa pemirsa untuk bisa bertanya melalui WhatsApp interaktif kami ataupun line telepon interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda. Dan langsung saja saya sapa Bapak Parningotan Julio, Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Selamat sore Pak Parningotan. Sore Pak Parningotan. Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Selamat sore, Pak Parningotan. Oke, jadi tadi memang pemirsa kita lihat IHSG di hari ini mencatatkan penguatan, sementara kendala teknisnya masih kita coba untuk perbaiki terlebih dahulu, pemirsa. Indeks menguat 0,51% begitu ya ke level 6.231. Setelah kemarin memang 2 hari berturut-turut, indeks mengalami pelemahan di mana di hari Rabu turun 1,03%, kemudian di hari Kamis melemah 0,44%. Dan jika kita lihat memang ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pelaku pasar begitu ya, terutama di hari kemarin yang kita tahu Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan ke level 3,5% atau dipangkas sebesar 25 basis point, dan ini menjadi pemangkasan pertama yang dilakukan di tahun 2021. Sementara itu tidak hanya itu pemirsa, Bank Indonesia dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga menyatakan merevisi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana dari sebelumnya Bank Indonesia menyatakan forecast atau proyeksi pertumbuhan ekonomi di level 4,8 hingga 5,8%, Bank Indonesia merevisi ke posisi 4,3 hingga 5,3%. Tentunya masih banyak hal-hal yang diperhatikan begitu ya oleh para pelaku pasar. Dan langsung saja kita kembali sapa. Selamat sore Pak Parningotan. Iya, selamat sore. Ya, Pak Parningotan, ini tadi ada sedikit kendala begitu ya, tapi langsung saja kita coba ulas kembali. Indeks harga saham gabungan hari ini setelah fluktuasi sepanjang sesi 1 dan sesi kedua ditutup positif 0,51%. Untuk hari ini, apa yang kemudian menjadi catatan dan bisa dibagikan ke pemirsa? Iya, kalau kita lihat memang hari ini fluktuasinya lumayan ada negatif, positif, negatif, positif. Memang setelah pengumuman pemotongan suku bunga yang sudah diduga oleh BI kemarin, yang sudah diduga oleh pelaku pasar kemarin, sentimennya lebih cenderung melihat bagaimana sektor regional untuk bergerak. Cenderung kalau kita lihat hari ini regional juga masih bergerak fluktuatif ya, masih timbul kekhawatiran akan data-data ekonomi yang lemah gitu. Akibatnya kalau kita lihat jadinya kita juga gerakannya cenderung fluktuatif sih. Jadi memang ada. Ya, silakan Pak Parningotan. Ya, silakan Pak. Jadi memang akhirnya data ataupun keputusan Bank Indonesia meskipun sudah diduga pelaku pasar, tapi ada hal lainnya juga dinyatakan, revisi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini juga menjadi satu hal yang diperhatikan juga atau tidak ini Pak Parningotan? Betul, itu juga salah satunya. Makanya kalau kita lihat jadi cenderung agak sedikit tertahan ya penguatannya ya. Indeks kita cenderung memang masih bisa bertahan di atas level 6.000, tapi kalau kita lihat masih berada di level 6263 sih selama beberapa bulan ini ya. 6.200, 6.300 begitu ya dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini ditutup positif 6231,932. Tapi ini spike-nya terlihat di ujung sesi kedua ini di hari ini. Apakah kemudian ada optimisme kembali menjelang ujung sesi atau ada aksi yang cukup terlihat di hari ini? Halo, maaf ya, agak terputus-putus ya suaranya. Ya, apakah kemudian memang penguatan yang terjadi di ujung sesi kedua ada aksi tersendiri yang cukup signifikan sehingga akhirnya mampu mengangkat indeks kembali setelah di sesi kedua bahkan melemahnya secara berkelanjutan? Halo, iya. Halo. Sepertinya apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, kedengaran Pak, sudah kedengaran. Siap. Nah, selain memang tadi ada beberapa hal yang diperhatikan, tapi dari sentimen-sentimen lainnya, adakah yang juga memang masih menjadi catatan hingga sampai hari ini dari pelaku pasar? Iya, kalau kita lihat di luar kan sekarang ada beberapa ketakutan kan karena yield cenderung di investor. Nah,
selanjutnya kalau kita lihat juga data-data ekonomi yang pastinya akan dipantau oleh pelaku pasar. Berikutnya selanjutnya sekarang kita akan menjelang laporan keuangan ya kalau di luar ya. Ya. Nah ini juga sesuatu yang akan kemudian menjadi sesuatu yang dipantau. Hanya saja memang kalau kita lihat sekarang ini sentimennya masih lebih sedikit mix lah ya. Apalagi memang kalau kita lihat kan indeks kita juga atau bursa saham cenderung secara umum sudah naik lumayan. Gitu kan. Oke. Jadi oleh karena itu memang butuh justifikasi lah gitu ya. Yang kemudian datang dari tadi laporan keuangan dan lain-lain. Oke, jadi memang cukup mix. Laporan keuangan juga dinantikan. Setelah kemudian global investor juga memperhatikan pergerakan yield ya, yang memang sepertinya menjadi kekhawatiran tersendiri. Oke, kemudian hal lain yang juga akhirnya kemarin dinyatakan oleh Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan merelaksasi terkait kepemilikan kendaraan melalui kredit dan juga properti. Nah, ini properti yang juga menarik. Pak Paninggotan, dari sektor properti sendiri, BI memberikan relaksasi LTV bahkan bisa mencapai 100%. Hal ini bagaimana kemudian kita mengukurnya terhadap pergerakan sektor properti ke depan? Iya, properti kan kalau kita lihat memang sudah dalam beberapa tahun ini cenderung agak betul ya, dengan ada sentimen dengan adanya relaksasi seperti ini bisa menjadi sentimen yang positif ya buat mereka ya. Kalau kita kan dari sisi yang perumahan yang menengah bawah masih cukup laku ya. Nah, dengan demikian kalau seandainya ada relaksasi, harusnya sih akan dapat membantu untuk meningkatkan marketing sales untuk meningkatkan penjualan mereka sih gitu. Akan membantu penjualan begitu ya, kemudian minat pembelian juga diharapkan datang dari masyarakat begitu ya, untuk kemudian kepemilikan properti. Minat sih pasti ada sih Pak Arif ya. Oke, sementara itu apa? Kan butuh bantu. Ya, karena memang termasuk kebutuhan yang memang masih terus dilakukan. Nah, apakah hal ini juga tergambar, Pak Paninggotan, dari pergerakan saham-saham properti? Di hari ini saja, sebagai informasi pemirsa, ada CTRA yang naik 4,91%, SMRA naik 5,75%, Pakuan hampir 2%, dan ASRI serta BSDE memang stagnan setelah kemarin juga sempat mencatatkan penguatan. Untuk saham-saham propertinya sendiri, apakah kemudian menjadi semakin menarik? Ya, harusnya sih perlu untuk menunggu dari justifikasi penjualannya ya, marketing sales update nanti kan keluar tuh apakah akan terjadi peningkatan seiring dengan relaksasi ataupun stimulus ini ya. Namun secara umum sih harusnya untuk kelas yang lumayan menengah ke bawah lah ya, bisa dibilang bukan yang premium, harusnya ini akan menjadi sentimen positif lah begitu. Apalagi sekarang kan kalau mereka kebanyakan proyek gitu. Oke, jadi memang ada segmen-segmen tersendiri juga yang memang akhirnya bisa dipantau. Tapi untuk saham properti sendiri, Pak Paninggotan, ada atau tidak yang bisa kita perhatikan, terutama dari 5 yang saya sebutkan tadi? Apakah kemudian akhirnya ada salah satu yang mendominasi dan masuk dalam rekomendasi dan bisa diinformasikan ke pemirsa? Ya, CTRA untuk bisa sih, tapi dia sudah beberapa hari belakangan ini ya kalau kita lihat CTRA, BSDE gitu ya. Saya kan banyak bermain di segmen yang seperti itu. Oke, CTRA dan BSDE. Iya. Boleh kita gali lebih lanjut untuk CTRA sendiri, ada yang bisa diperhatikan level-levelnya? Oke, sebentar saya coba. Ya, hari ini untuk CTRA sendiri, dia sudah hari ini naik ya ke 175 ya. Memang relatif sudah untuk setahun terakhir ini dia sudah bisa dibilang membentuk level yang tertinggi lah gitu. Untuk resisten berikutnya mungkin bisa kita lihat ada di level sekitar di 1220 lah seperti itu. Oke. Hanya saja memang kalau kita seperti itu. Jadi ya harusnya sih untuk CPRA walaupun masih ada penguatan, namun memang harus agak hati-hati karena down naik cukup signifikan beberapa hari belakangan, itu aja sih. Oke, 1220 menjadi resisten dari CTRA yang hari ini ditutup di 1175. Apakah kemudian tadi yang lainnya juga ada BSDE memiliki rekomendasi ataupun disarankan juga oleh Pak Paninggotan? Kita akan ulas usai jeda ya Pak. Dan pemirsa, jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.